Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Indonesia, sikap permusuhan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap lembaga ulama, dai atau apa saja yang berbau dengan agama, khususnya dengan Islam, sangat jelas dan juga nyata. Karena dulu tidak ada buzzer atau medsos. Mereka menggunakan media dan pidato-pidato yang tujuannya melahirkan antipati pada lembaga keagamaan dan juga Islam. Ini bisa dibaca pada fakta-fakta berikut. Bagaimana propaganda dan langkah dari PKI dalam menghancurkan lembaga dan ulama Islam, serta yang terkait dengan mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam rentang sejarah Indonesia, memang hubungan antara PKI dan umat Islam, khususnya ulama dan juga santri, tidak harmonis. Dr. Tiar Anwar Bahtiar menyebutkan dalam pendahuluan buku Dari Kata Menjadi Senjata pada tahun 2017 menukil buku Benturan NU dan PKI 1948 hingga 1965 bahwa sejak awal kemunculan dari PKI, ulama dan santri serta yang berbau dengan keislaman selalu dijadikan musuh yang paling utama. Lawan dari politik PKI oleh mereka biasa disebut dengan 7 setan desa, yang maksudnya adalah tuan tanah, lintah darat, tengkulat jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa. Melalui Harian Rakyat atau koran milik PKI, seorang tokoh PKI yang bernama Nyoto pernah menyerukan gerakan pengganyangan 7 setan desa. Salah satunya adalah pengirim zakat yang sasarannya adalah seluruh umat Islam. Kiai, ulama, dan juga santri dalam kelompok agama dianggap sebagai setan desa. Berbagai fitnah yang keji dilancarkan kepada ulama. Mereka disebut sebagai setan dan lain sebagainya. Dalam sejarah Indonesia, ketegangan antara PKI dan juga ulama sebagai representasi utama umat Islam kala itu sering terjadi sejak berdirinya PKI sampai meletusnya G30 SPKI. Terutama bisa dibaca pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Ada dua hal yang biasa dilakukan oleh PKI untuk meluapkan kebencian kepada Islam dan pemeluknya, yaitu dengan berbagai propaganda dan membuat penistaan agama, baik secara verbal maupun tertulis di media cetak, atau dengan mempersekusi dari ulama dan juga santri. Sebagai contoh dari penistaan agama, seperti yang terjadi di Desa Pucang pada tahun 1960-an. Pak Ali pernah bercerita, 6 bulan sebelum meletusnya G30 SPKI, terjadi konflik antara Ansor dan juga PKI. Pemicunya, pada rapat terbuka, ada anggota PKI yang mengutip ayat Al-Quran surat 28 ayat 88, yang intinya segala sesuatu yang ada akan lenyap kecuali wajahnya atau Allah. Ayat itu tafsirnya dibelokkan oleh orang PKI. Segala sesuatu bakal hancur termasuk surga, karena yang kekal adalah Allah. Karenanya dia mengatakan, jangan percaya atau jangan pernah percaya kepada orang yang menjanjikan surga, karena mereka adalah pemimpin yang palsu yang membuat rakyat hancur. Karenanya mereka mengajak berjuang bersama dengan PKI demi surga yang nyata di dunia. Karuan saja mendengar hal itu, orang Ansor tidak terima. Pembicara pun dilempari dengan sesuatu dan kemudian terjadilah konflik fisik yang akhirnya dilerai oleh polisi. Belum lagi penistaan-penistaan yang lain yang begitu membuat umat Islam geram, seperti menginjak Al-Quran, mengejek syariat, dan lain sebagainya. Langkah lain yang mereka lakukan adalah dengan menyerang dan mendelegitimasi ulama
atau juru dakwah. Pertama, dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, diceritakan bahwa pada tanggal 17 September 1948, Kiai Hamzah dan Kiai Nurun asal Tulangagung dan Tegalrejo berpamitan kepada Kiai Imam Mursiji Mutakin atau pemimpin Pondok Sabilil Mutakin Takeran untuk mengajar di pesantren Burikan di Desa Bandarejo. Esok hari pada Sabtu Wage 18 bulan 9 1948, pesantren Burikan diserbu oleh VDR atau PKI. Dalam peristiwa itu, Kiai Hamzah dan juga Nurun bersama para santri diseret ke desa Batokan. Di daerah itu, kemudian semuanya dibantai oleh PKI. Kedua, pada 18 Oktober 1965, orang-orang PKI yang menyamar sebagai anggota GP Ansor, sementara anggota Gerwani menyamar menjadi Fatayat NU di Desa Karangasem, yang sekarang menjadi Yoso Mulyo, Kecamatan Gambiran Banyuwangi, dan saat itu mereka mengundang pengajian yang anggota Ansor yang ditinggal di Desa Muncar. Tanpa curiga sedikit pun, undangan itu dipenuhi. Naasnya, pada acara itu, orang Ansor yang diundang disuguhi oleh makanan yang beracun. Akibatnya, 62 orang menjadi korban. Hanya sebagian kecil yang selamat dari kematian. Korban kemudian dimasukkan ke dalam lubang dusun Cementuk, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Ketiga, pada suatu malam pada bulan September 1948, setelah PKI melakukan pemberontakan Madiun, rumah Kiai Rakib di daerah Bangsri atau masih wilayah dengan Magetan yang didatangi oleh bangsa PKI, dan terjadilah dialog antara mereka yang salah satunya, "Apa tidak salah menahan saya cuma guru ngaji," kata Kiai Rakib. Salah seorang yang lain menyahut, "Justru karena kamu guru ngaji, kamu yang menghalangi tujuan dari PKI." Akhirnya, para korban dibantai di Sumur Tua Soco, termasuk dengan Kiai Rakib. Masih banyak lagi contoh yang menunjukkan persekusi PKI terhadap ulama. Bahkan, tokoh Sekaliber Hamka dan kawan-kawan dari Masyumi yang lain, seperti Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Kasman Singo Dimejo, Prawoto Mangku Sasmito, Haji Ghazali Sahlan, dan yang lainnya, pernah menjadi korban dari fitnah yang keji dari PKI. Mereka dijebloskan ke penjara dengan tuduhan yang keji. Upaya PKI dalam menghancurkan Islam bukan saja pada tataran individu santri dan juga ulama, tapi juga pada tataran lembaga dan organisasi. Sebagai contoh adalah upaya pembubaran dari HMI. Sulastomo sebagaimana yang diliput dari Panjimas nomor 590 pada tahun 1988 yang merupakan ketua umum dari HMI periode 1963 hingga 1966, menceritakan bahwa pada 29 September 1965, Aidit mendesak dari Bung Karno untuk membubarkan HMI. Dalam propagandanya, Aidit sampai berkata, "Bila tidak bisa dibubarkan, lebih baik pakai sarung." Karena pada waktu itu, HMI dapat dukungan dari tokoh seperti Kiai Haji Saifuddin Zuhri dan beberapa ormas Islam yang lainnya seperti NU, Muhammadiyah, bahkan PMKRI atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Maka HMI gagal dibubarkan. Terkadang kalau kekuatan mereka belum begitu dominan, dipakai juga cara-cara yang halus untuk mengelabuhi umat Islam dengan cara mendirikan organisasi yang seakan pro dengan Islam, seperti Ikhwanul Muslimin. Dr. Kunto Wijoyo pernah menerangkan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah kepunyaan dari PKI. Hal ini dibenarkan oleh Ajib Rosidi pada zaman itu. PKI untuk menggait simpati kaum muslimin
mereka mendirikan gerakan berbau Islam yang namanya Ikhwanul Muslimin. Tentu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang di Mesir. Ini adalah langkah dan upaya dari PKI untuk menarik simpati umat Islam. Wujud nyata mereka jelas. Ketika sudah ada kesempatan berkuasa, mereka melakukan pemberontakan dan alhamdulillahnya, akhirnya mereka gagal. Jika saat ini sering ada wacana yang membenturkan antara Islam dan juga Pancasila, seperti kami NKRI dan kami Pancasila, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Dalam sebuah dokumen, Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution pernah menguraikan hal yang sama. Menurutnya, hal ini adalah isu lama yang dulu pernah dilakukan oleh PKI. Dokumen pernyataan dari AH Nasution masih ada. Kalangan PKI dinilai yang menghembuskan pertentangan antara Pancasila dan juga Islam. Isu tentang negara Islam, Gerpol PKI atau Orla Sejarah, menipu mempertentangkan antara Pancasila dan juga Islam Ketua MPRS, kata Jenderal AH Nasution. Jika diteliti secara seksama, pola yang mereka lakukan pun sama dan yang paling mudah ditebak, yaitu yang pertama, menanamkan kebencian kepada agama dengan cara menistakannya, mencela ulama dan berupaya membubarkan lembaga agama. Yang kedua, terkadang mereka juga melakukan cara yang persuasif yang bersifat mengelabui dari umat dengan mendirikan organisasi atau lembaga yang seolah ramah dengan agama. Padahal itu hanya kamuflase belaka untuk menarik simpati dan mendulang suara dalam pemilu, sebab tujuannya yaitu untuk berkuasa. Mengingat bahaya laten dari PKI, maka tak mengherankan pada 8 hingga 11 September 1957, para ulama mengadakan muktamar di Palembang tentang haramnya komunisme. Bahkan 4 tahun sebelumnya, pada 23 hingga 27 Desember 1954, ulama Dewan Syura Masumi menyelenggarakan pertemuan di Surabaya perihal komunisme. Di antara keputusannya, komunisme dianggap bertentangan dengan iman. Ia juga memusuhi syariat dan orang yang meyakini dari paham komunisme adalah kafir dan masih ada keputusan lain yang terkait dengannya. Intinya, para ulama sangat peka dan juga waspada terhadap bahaya dan segala propaganda dari PKI. Jika tak ada yang bergerak, mereka akan semakin melunjak. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.